Bagian ke-43 dari kelas Fundamental Web Programming, kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana menampilkan data yang berasal dari database dan tabel-tabel kita menggunakan tabel responsif ya. Nanti kita coba lihat seperti apa bentuknya ya. Baik. Nah, untuk melaksanakan penampilan data ini, Anda harus download dulu ya Kotlab 43. Linknya ada di deskripsi. Kemudian sandinya ada di materi yang keempat. Silahkan dilihat ya. Oke, saya anggap sudah ya. Jadi Anda sudah punya 4 buah file. Kalau saya tunjukkan ya, filenya seperti ini. Ini Kotlab 43, ada file pasien PHP, kemudian ada kunjungan PHP, ini harus dibuat ya. Sebetulnya kita sudah punya file-file ini, hanya isinya yang belum ya. Jadi kemarin itu kita hanya membahasnya tentang bagaimana melakukan cut and include data, include file ya. Termasuk di dalamnya kita memanggil header gitu ya. Yang header itu memanggil menu gitu kan. Kemudian di bagian bawahnya memanggil footer. Nah, itu tetap berfungsi. Kemudian di materi sebelumnya juga kita sudah membahas tentang koneksi. Yang koneksi itu di-include-kan juga sebelum kita menginclude-kan file header ya. Sebagai contoh, ini ada sampai ke rekam medis ya, seperti ini nih. Sudah ada include fungsi, include header ya. Nah, tetapi di bagian bawahnya itu sudah ada codingnya ya, sudah ada coding berupa HTML sebagai apa ya istilahnya, kerangkanya yang nanti kita akan tempatkan file-filenya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita tunjukkan di aplikasinya ya, jadi Anda seharusnya harus sudah membuat Kotlab 4 ini, Kotlab 43 ini, kemudian Anda timpakan saja ke dalam folder rekam medis ya. Jadi 4 buah file, yaitu pasien, kemudian kunjungan, rekam medis, dan pengguna, itu semuanya di replace, sehingga kalau kita lihat nanti tampilnya seperti ini ya, sebagai template awalnya sebelum kita memasukkan data. Ini bagian dashboard, kita lihat bagian pasien ya. Yang di pasien itu terbentuk tabel seperti ini. Nah, kita nanti tinggal memasukkan data di sini ya, melalui database nanti, supaya datanya masuk di sini. Kalau ada berapa data gitu ya, semuanya akan tampil. Kemudian di kunjungan juga sama, saya sudah buatkan formatnya di Kotlab 43, tinggal kita menyesuaikan isinya. Ini tanggal, ada nick, nama, gender di sini ya, kemudian usia nanti kita abaikan dulu, kemudian tekanan darah dan yang lainnya ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Rekam medis juga sama, saya sudah sediakan polanya, tinggal kita mengisikan data ke sini ya. Begitu juga dengan pengguna. Bahkan pengguna kita sudah update struktur dari tabel dan juga kita sudah mengisi datanya ya. Baik, saya lanjutkan. Kita ke sini ya, ke pasien, karena kita akan memulai dari sini. Baik, filenya silakan dibuka dulu ya. Saya buka filenya pasien ya, saya buka. Oke, ini struktur dari Kotlab-nya seperti ini, oke. Nah, seperti ini struktur dari Kotlab. Kemudian apa perintahnya ya, kita baca ya. Nah, ini kita menyesuaikan isi file pasien PHP ya. Kemudian kita buat variabel yang diisi dengan perintah SQL sesuai keperluan seperti ini ya. Nah, lalu kita buat kode untuk mengeksekusi perintah SQL menggunakan seperti ini ya namanya. Ini koneksi berasal dari include fungsi, yang include fungsi itu mengincludekan koneksi, file koneksi PHP ya. Di sini ada sebuah objek, kalau kita lihat dulu filenya ya, file koneksi. Nah, di sini ada sebuah objek namanya koneksi, $koneksi. Itu berasal dari instance kelas PDO yang dimiliki oleh PHP ya, yang berisi koneksi. Oke, jadi koneksi itu dibawa ke sini, ini ya tadi ya. Nah, dibawa ke sini, kemudian dilakukan prepare terhadap SQL ini. Jadi perintah SQL ini sebenarnya bisa aja yang dari tanda petik ini ya, semua ya, sampai belakang sini, itu ditaruh di sini langsung bisa. Tapi sebaiknya dipisah begini, supaya kita mudah dalam pengelolaan perintahnya ya. Baik, kita langsung eksekusi saja. Di mana meletakkannya? Nah, ini. Kita buka tadi file pasien ya. Ini juga berlaku untuk hal yang sama dengan nanti kunjungan, rekam medis, dan pengguna ya. Kita perhatikan karena itu bentuknya adalah tabel responsif ya di sini ya. Ini ada responsif. Ya. Nah, ini adalah bagian head ya. Nah, kita meletakkannya di sini ya.
baris TR sampai dengan slash TR ini yang akan diulang-ulang sejumlah berapa data yang nanti ada di dalam database, di dalam tabel kita. Kita akan melakukan perulangan nanti, yang perulangan itu akan stop otomatis kalau data yang ditemukan itu habis. Seperti itu ya. Jadi yang diulang-ulang itu adalah baris 30 sampai 42. Nah, kita masukkan di sini dulu kode PHP ya. Oke, seperti ini saya masukkan. Kemudian kita langsung saja sini $SQL gitu ya, untuk menampung perintah SQL-nya. Perintahnya adalah select all from pasien. Dan nggak usah diurutkan apa-apa, biarkan saja seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya, ini untuk perintah SQL-nya. Kemudian eksekusinya, jadi query sama dengan $koneksi, kemudian prepare $SQL. Nah, kemudian di-execute ya, $query, kemudian execute. Nah, ini sudah dieksekusi, artinya perintah SQL itu sudah dieksekusi. Nanti dia akan hasilnya berada di dalam $query ini. Nah, selanjutnya ya, jadi eksekusinya sudah ya. Jadi ini sudah menampung data ini, data dari tabel pasien. Kemudian kita membuat perulangan menggunakan while ya, yang melingkupi objek yang akan ditampilkan. Nah, objek yang akan ditampilkan itu adalah yang TR ini. Dari TR ini sampai slash TR. Jadi kita enter dulu di sini ya. Nah, ini pemisahnya. Jadi harus berada di dalam perulangan supaya setiap satu baris itu nanti jadi selesai datanya, kemudian diulang lagi untuk baris berikutnya. Itu yang membentuk barisnya ya. Nah, perintahnya adalah seperti ini, while ada di sini ya, dalam kurung $data sama dengan query ini di page ya, menggunakan PDO page object. Nanti kita akan menggunakan tanda seperti ini untuk menampilkan, seperti tanda panah ya, karena kita menggunakan page object. Nah, semua nama yang ada di belakang dari $data itu adalah nama field. Oke, kita masukkan dulu ya, jangan sampai lupa ini adalah tutup dari while. Jadi semua TR dan slash TR itu ada di dalam sini. Nah, ini pembuka dan penutupnya. Karena dia campuran antara HTML dan PHP, kita perlu hati-hati ya. Seperti ini, saya masukkan dulu while. Seperti ini dulu ya. Nah, ini kan begin dan end ya, harusnya kan begini ya. Lalu TR sampai slash TR itu berada di dalam sini. Nah, kita pisahkan seperti ini. Jadi kita putus aja di sini perintahnya. Ini baru beginnya ya. Nah, lalu perulangan itu ditutup di sini, di bawah sini. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi kalau kita klik di sini, nah di ini merah, ini keblok juga merah ya, seperti ini. Ini tandanya bagian dari while. Jadi yang akan diulang adalah semua ini. Satu kali perulangan, jadi terbentuklah satu buah tabel begitu. Nah, dalamnya $data sama dengan $query, kemudian lakukan page atau memecah data gitu ya. Membaca data menggunakan page underscore obj. Ini maksudnya objek. Oke, seperti ini ya, saya save. Oke, kita perhatikan perintahnya di sini ya, select all from pasien. Berarti dibaca semuanya. Kita punya data pasien, jumlahnya ada berapa ya? Kita lihat di sini. Di database kita, kalau kita select pasien, itu jumlahnya ada 3 kan? Berdasarkan data dummy kita kemarin. Nah, ini ada 3 ya. Harusnya nanti barisnya muncul di sini sebanyak 3 kali. Saya refresh tampilan pasien ini, halaman pasien. Jumlahnya 3 baris. Nah, seperti ini 3 ya. Berarti dia berhasil membaca ke dalam database jumlah recordnya, tetapi belum kita tampilkan datanya seperti ini. Nah, untuk menampilkan datanya menggunakan seperti ini ya. Diletakkan di kolom yang sesuai ya, menggunakan PHP echo $data. Dari mana $data? $data berasal dari sini. Nah, dari sini ya. Karena ini hasil query ini sudah banyak datanya, ada 3 baris dan berapa kolom gitu. Kemudian disimpan ke variabel data ini satu persatu per baris gitu ya, per record istilahnya. Kemudian satu record ini dijalankan di sini, dia naik lagi ke atas ini, dia mecah lagi untuk record yang kedua. Nah, untuk memanggil fieldnya kita gunakan namanya berupa objek, yaitu foto dan yang lain-lain ya. Sebagai gambarannya kita harus melihat ke tabel database ini. Nah, ke strukturnya ini harus sama persis penulisannya. Nah, ini ya, nick, nama, gender, TGL lahir, foto dan alamat, itu ya yang digunakan.
Baik, kita masuk lagi ke sini, kita tampilkan yang pertama adalah gambar ya di sini ya. Ini gambar XJPG, kita ganti jadi kode PHP seperti ini. PHP echo dollar data, kemudian ini objeknya, page objeknya yaitu foto titik koma. Nah, seperti itu ya. Nah, ini karena fotonya belum ada, jadi nggak kelihatan, kita pindah ke nick aja langsung ya. Nah, seperti ini. PHP echo dollar data, kemudian nick ya tadi ya. Nah, nick ini kita simpan dulu ya, satu dulu ya. Sorry, dua ya, foto sama nick. Nah, kita refresh dulu tampilannya. Seharusnya untuk data nick ini sudah muncul semua ya, seperti ini ya. Ini sudah muncul semua nicknya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk kolom-kolom yang lain dengan nama field yang sesuai. Ini bisa dikopas saja sebetulnya ya, ini seperti ini ya, di copy, ditaruh di sini ya. Ini di replace saja, lalu ini diganti dengan nama seperti ya. Kemudian gender juga sama ya, saya ketik seperti ini aja ya, dollar data gender. Nah, kemudian tanggal lahir PHP echo dollar data, tanggal lahir itu TGL lahir ya di dalam fieldnya. Jadi tolong diperhatikan ada tanda underscore-nya juga. Echo dollar data, kemudian yang terakhir alamat ya. Oke, seperti ini di save, kemudian kita refresh tampilannya kalau sudah ya. Oke, ini sudah masuk semua ya. Kalau kita perhatikan ini 1 2 3 4 nicknya, namanya seperti ini, tanggal lahirnya begini ya. Kita lihat di datanya benar apa enggak. Oke, benar ya. 1 2 3 namanya, nih tanggal lahirnya sampai dengan alamatnya benar. Berarti yang ke bawahnya juga otomatis sudah benar. Oke, seperti itu cara menampilkan data. Nah, sedangkan kunjungan dan lainnya belum ya. Nah, kita coba simulasikan dulu. Kalau dia kembali ke menu itu, dia tetap bisa ditampilkan. Kenapa dia bisa tampil? Karena dia terkoneksi ke database ya. Melalui apa? Melalui include fungsi yang ada di sini. Karena koneksi ada di sini. Karena koneksi ada di sana, maka variabel atau objek koneksi ini bisa digunakan ya. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti tuliskan di komentar ya. Kita lanjutkan ke kunjungan. Oke, kunjungan PHP silakan dibuat dari Kotlab 43, kemudian di replace saja ke dalam folder rekam medis. Lakukan hal yang sama, tetapi yang dibaca di tempat yang sama juga ya, tetapi yang dibaca adalah view ya, view rekam medis. Karena kita akan menggunakan semua namanya ya. Jadi nama pasiennya, usianya itu kita masukkan. Maka yang punya nama lengkap seperti itu termasuk data kunjungannya adalah di view rekam medis. Nah, nanti diurutkan berdasarkan ID kunjungannya secara descending ya. Nah, nanti buat menggunakan while dan ditampilkan datanya di masing-masing kolom. Nah, saya buka dulu ya filenya ya. File kunjungan. Tadi sudah kita lihat tampilannya. Nah, sekarang kita masukkan perintah yang sama itu di sini ya. Oke, ini agak panjang nih ya. Dari sini nih. Dari sini ya, TR-nya di sini. Kalau kita lihat slash TR-nya ada di sini. Berarti sampai di sini. Nah, di sini nanti ya tutupnya. Tutup perulangannya. Oke, kita mulai dari atas. Sini. Dollar SQL sama dengan select all ya, from. Nah, ini view rekam underscore medis. Kemudian karena diminta diurutkan berdasarkan ID tadi ya, order by ID kunjungan DESC, karena dia descending, diurutkan yang terbaru berada di atas. Lalu dollar query sama dengan dollar koneksi, kemudian
baca menggunakan metode prepare $SQL ya. Selanjutnya di execute query execute seperti ini. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian perulangannya ya, menggunakan while. Saya buka tutup dulu, kemudian beginnya di sini, kurung kurung buka, kurung kurung tutupnya saya taruh di bawah sini. Oke, pakai tag PHP dulu. Nah, sampai sini ya. Oke, lalu kita masukkan di sini. Kita pakai $data aja. $data sama dengan $query, kemudian page. Nah, di sini PDO page underscore obj. Kita save ya. Oke, nanti menempatkan datanya di sini ya, di yang sudah saya masukkan seperti ini. Nah, ini kita refresh dulu tampilannya untuk kunjungan. Harusnya ada 3 baris yang muncul ya, walaupun datanya belum. Oke, seperti ini ada 3 buah baris yang muncul seperti ini. Kita tinggal masukkan ke sini ya, ke tempat-tempat yang sesuai, dan cukup 1 aja karena yang lainnya akan ngikut. Oke, mulai dari tanggal, caranya sama nih. Mulai dari tanggal seperti ini ya. PHP echo $data, kemudian objeknya tanggal, sesuaikan dengan nama field. Kita lihat fieldnya apa saja. Untuk kunjungan, untuk view rekam medis ya, dia tempatnya di situ. Yang kita baca dari view rekam medis. Nah, tidak semua dari view rekam medis ini yang akan kita tampilkan ya, jadi hanya beberapa yang diperlukan aja. Pertama adalah untuk yang tampilannya itu adalah tanggal ya. Yang kedua, kita lihat di sini ya. Yang kedua adalah ada nick, nama, gender, sama usia. Usianya kita abaikan dulu. Ya, nick, PHP echo $data nick ya. Sudah. Yang berikutnya, nah ini nama di sini posisinya, kemudian gender di dalam kurung ya. $data nama, titik komanya jangan lupa, kemudian gender di blok aja langsung seperti ini. Kita masukkan kode PHP lagi, PHP echo $data gender, titik komanya jangan lupa. Sudah ya. Usia biarkan karena kita belum menggunakan. Kemudian tekanan darah. Nah, ini tekanan darah di sini kita masukkan saja misalnya gini ya, TD gitu ya, TD.2. Nah, itu untuk teksnya yang tampil. Nah, PHP echo $data tekanan underscore darah ya, seperti itu ya. Di fieldnya seperti itu. Yang berikutnya lagi berat badan. Nah, ini BB.2 pakai kode PHP ya, echo $data, kemudian berat underscore bukan garis mendatar, underscore badan. Nah, lalu ditutup dengan tag PHP-nya. Keluhannya, nah, keluhan di sini ya letaknya. Ini PHP echo $data keluhan. Oke, sudah ya. Ya, selesai. Itu selesai, biarkan dulu, nanti kita ada kelanjutan ceritanya itu. Ya, ini di sini kita refresh tampilannya. Seharusnya sudah tampil semua ya. Hanya usia yang tidak kita tampilkan, masih belum ya. Nah, ini tanggal sudah masuk, kemudian nick ya, nama, gendernya sudah, usianya yang tidak. Ini TD tadi ya, tekanan darah, kemudian ini ya BB-nya. Nah, ini ditambahkan dipakai nggak usah aja ya, pakai KG bisa sih sebetulnya ya. Misalnya kilogram di belakangnya ya, kita tambahkan aja. Ini BB seperti ini. Nah, di sini karena ini tidak termasuk dalam kode PHP ya, jadi langsung dipisahkan begitu aja. Nah, kalau saya refresh lagi tampilannya itu sudah ada KG-nya di belakang berat. Ya, seperti ini ya, sudah. Nah, ini keluhannya. Oke, ini data kunjungan ya, data kunjungan yang dibaca dari view rekam medis. Kita lanjutkan. Ini sudah bisa menampilkan data. Silakan di di rewind videonya kalau mau melihat yang sebelumnya ya. Kalau misalnya tertinggal. Rekam medis. Nah, ini sama dengan kunjungan tadi. Yang dibaca juga sama, view rekam medis. ID kunjungannya diurutkan berdasarkan descending juga. Jadi yang terbaru di atas ya, atau kita balik ya, ascending yang ini ya.
Jadi karena rekam medis itu kan dibacanya dari data pertama ya, dokternya meriksanya, jadi kita pakai ascending. Kalau ascending itu tidak perlu dimasukkan order by-nya, karena dia otomatis akan berdasarkan ID kunci. Tetapi sebaiknya supaya kita ada variasi kode, kita masukkan saja ASC-nya ya, buat looping menggunakan while juga dan menampilkan data di kolom yang sesuai. Kita buka dulu file rekam medis. Nah, supaya cepat, saya akan menggunakan cara copy paste saja. Oke, kita mulainya kodenya dari sini untuk perulangan. TR-nya di sini ya. Kemudian kita lihat /tr ada di sini. Nah, berarti sampai ke sini perulangannya. Saya akan gunakan langsung kode yang sama, tapi nanti kita edit ya dari kunjungan. Ini saya copy aja. Ini perintah ini ya. Ini saya copy. Ctrl C, saya Ctrl V di sini. Ya, seperti ini. Nah, sudah ya. Kemudian tutupnya dibuat di bawah untuk /tr untuk menutup perulangan. Ya, seperti itu. Nah, tinggal kita sesuaikan ini ya. Ini perintah SQL-nya select all from view rekam medis order by ID kunjungan. Nah, ini kita bikin ASC. Jadi yang terbaru nanti di bawah gitu ya. Pada perkembangan proyek ini nanti kita akan filter lagi dia menggunakan tanggal saat ini saja, karena praktek dokter itu kan dia tidak bisa melakukan untuk yang lalu dan untuk yang akan datang. Jadi tanggal hari ini, siapa yang datang hari ini aja tanggalnya. Jadi kalau buat besok ya besok lagi dibukanya, baru bisa tampil datanya begitu. Tapi itu perkembangan berikutnya nanti ya. Oke, untuk data rekam medis itu sama dengan kunjungan, bedanya hanya di isiannya ya. Ada yang terisi, untuk diagnosisnya ada yang belum. Kita langsung saja masuk ke sini. Penampil datanya echo dolar data. Ini tadi tanggal ya. Tanggal. Nah, saya kopas saja biar agak cepat. Saya copy. Kemudian untuk nick saya masukkan sini. Ini sesuai dengan nama field, sekali lagi ya, sesuai dengan nama field yang ada di tabel. Itu enaknya kalau menggunakan for page object. Nah, yang ini nama. Kemudian yang ini gender. Usia kosongkan. Nah, tekanan darah sama seperti tadi, kasih TD dulu ya. Nah, TD titik 2 baru kita paste di sini dan kita sesuaikan isinya jadi tekanan darah. Yang berikutnya beratnya ini dikasih komentar dulu DD titik 2 ya, kemudian di belakangnya pakai KG seperti itu dan ini di paste, kasih spasi dulu ya. Nah, di sini nama fieldnya adalah berat underscore badan. Selanjutnya adalah keluhan. Iya. Seperti itu. Lanjut terus sampai ke bawah sini. Diagnosis juga sama ya. Di Ctrl V. Kemudian yang dibaca adalah field diagnosis. Kemudian yang tindakan ini adalah fieldnya, kita lihat apa ya, field tindakan solusi underscore tindakan dan resep obat. Oke. Nah, ini solusi underscore tindakan. Kemudian yang resep di Ctrl V, di sini ada resep obat. Oke, beres ya. Saya save. Tampilannya kita lihat untuk yang rekam medis. Kita klik rekam medis. Oke, ini sudah tampil semua ya. Jadi ini tanggal ada, nick ada, nama ada, gender ada, usia belum. Ini nanti kita bahasnya. Kemudian ini keluhan. Lalu ini hasil diagnosis, kalau dia sudah ada datanya akan muncul, tindakan juga akan muncul, resep obat akan muncul. Kemudian yang belum ada nanti juga kosong di sini, tidak akan ditampilkan datanya, tetapi dia ada. Nah, jadi seperti ini.
Nanti kita akan bisa set ya, kalau diurutkannya berdasarkan apa nanti bisa kita sambung lagi. Misalnya kalau yang sudah ada diagnosisnya dia di bawah turun gitu ya, itu bisa. Nanti itu di perkembangan selanjutnya dari project kita. Terakhir untuk yang pengguna. Oke. Untuk menampilkan pengguna sama, cuman dibacanya dari tabel pengguna. Ya, seperti itu ya. Kita langsung saja pengguna. Oke. Bagian mana pengguna? Ya bagian ini ya. Ini. Di sini sampai ke sini TR ini ya. Oke, sini. Nah, saya masukkan aja biar agak cepat ya. Dolar SQL sama dengan select all from pengguna. Nggak usah pakai di apa namanya, nggak usah diurutkan segala macam ya. Dollar query sama dengan dollar koneksi, kemudian prepare dollar SQL, lalu dollar query di execute. Langsung saya while kurung scroll buka ya. Terus di bagian bawahnya saya tutup dulu. Oke, di sini dollar data sama dengan dollar query page. Nah, di sini PDO, ingat ya, PDO page underscore obj. Pengguna kita punya ada 3, ini sudah saya save ya. Kemudian kita akses menu pengguna. Tampil 3 baris ya. Nah, tinggal kita masukkan datanya sekarang. Datanya gampang nih ya. Ini ada foto, silahkan dimasukkan. Berarti ini foto. PHP echo dollar data, kemudian foto, lalu ini username, PHP echo dollar data username, ditutup ya. Nah, PHP echo dollar data nama, titik komanya jangan sampai lupa dan tutup PHP-nya ya. PHP echo dollar data level. Nah, sampai ke situ, kemudian status. Nanti kita akan rubah nih tampilannya ya. Aduh, kok saya hapus ya? Echo dollar data status. Seperti itu, kita save dulu. Kita lihat tampilannya ya, di sini saya jelasin. Nah, ini sudah tampil semuanya ya. Jadi admin, username-nya, nama orangnya, ceritanya nih, levelnya, nanti levelnya tampilannya bukan begini ya, bukan 129, tapi kita akan coba rubah nanti menggunakan tampilan teks. Jadi 1 itu adalah frontliner, 2 dokter, 3 adalah admin. Statusnya bukan Y atau T, tapi aktif atau tidak aktif atau non aktif gitu ya. Nah, kemudian saya mau tunjukkan tampilan untuk responsifnya seperti ini. Saya inspect halaman atau tekan F12 ya dari halaman ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini kalau kita lebarin seperti ini ya. Menunya nggak kelihatan nih yang di sini nih. Ya, kalau kita pencet baru dia keluar. Nah, nih seperti ini. Kalau saya kecilin, seperti apa sih yang dimaksud dengan tabel responsif? Nah, sebenarnya dia bergeser seperti itu. Kemudian kalau dia lewat gitu. Nah, seperti ini ya. Dia tetap bisa ditampilkan. Nah, tetapi dia tidak dipotong tabelnya, tetapi seperti ini, bisa di slide, digeser. Nah, ini yang dimaksud dengan tabel responsif. Begitu juga untuk menu-menu yang lain lah. Ini bisa juga di sini, diklik, kemudian sebentar, kita masuk ke kunjungan misalnya ya, yang isinya lebar gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita perkecil gitu ya, bahkan kecil banget nih ya, tampilan mobilnya sudah berubah nih ya, jadi seperti ini. Nah, ini kan seperti ini.
dia tidak dipotong-potong tabelnya dan tidak melebar ke samping kanan, tetapi dia ada slider seperti ini. Ini dimaksud dengan responsive. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan nanti tuliskan di komentar. Silakan dicoba ya. Kalau memang masih belum berhasil, bagian mana yang error, tuliskan di komentar kalau ada. Kita masuk ke bagian yang ke-44, yaitu untuk menampilkan detail data. Detail apa, data apa yang kita perlukan nanti dilihat di bagian ke-44 ya.